Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya sebuah aplikasi itu bisa ngobrolnya satu sama lain di balik layar? Nah, kayak kita pas order makanan, tiba-tiba muncul tuh notifikasi, terus driver jalan sampai makanan datang, padahal kita cuman klik beberapa tombol. Nah, di balik semua itu ada yang namanya sequence diagram. Hari ini aku bakal ngajak kalian buat ngulik gimana alur komunikasi antara sistem itu terjadi secara urut dan jelas. Pakai ini kita pakai sequence diagram. Oke, tenang saja, kita bakal bahas dengan cara yang santai tapi tetap mudah dipahami. Jadi stay tuned ya, karena setelah ini kalian bakal lebih ngerti alur cerita di balik sebuah sistem. Nah, ini namanya sequence diagram. Ini menggambarkan interaksi antara objek, ya bisa disebut aktor, dan sistem secara kronologis untuk menjalankan fungsi-fungsi spesifik di dalam ekosistem desa digital. Yang pertama itu ada proses layanan SID adat. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana warga Kerama mendapatkan layanan melalui sistem. Itu bisa ini autentikasi Kerama melakukan login ke sistem SID adat yang kemudian memberikan konfirmasi sesi jika data valid. Baru ada pemilihan layanan. Kerama memilih jenis layanan, kesehatan, pendidikan, atau adat melalui antarmuka sistem. Ada juga yang namanya orkestrasi. Orkestrasi data itu aparat desa menerima pilihan tersebut dan meneruskan permohonan layanan ke sistem CID data. Analisis keputusan. Ada yang namanya ini analisis keputusan, yaitu sistem SID adat mengirimkan data ke sistem pendukung keputusan DSS, bisa disebut gitu, untuk verifikasi dan pemprosesan. Ya, sorry guys, agak-agak soalnya saya agak susah baca. Oke lah, lanjut ya. Hasil akhir. Nah, hasil akhir ini apa? Ini adalah hasil proses dikembalikan ke sistem SID adat, lalu diteruskan kepada aparat. Yaitu ke aparat mana? Aparat desa. Untuk akhirnya dikirimkan sebagai notifikasi hasil layanan kepada Kerama. Itu tadi yang pertama, yang proses layanan SID adat. Dan ada juga yang kedua ini, proses monitoring dan analisis. Nah, ini analisis data. Jadi yaitu adalah proses ini berfokus pada pengelolaan data strategis untuk pengambilan kebijakan oleh kepemimpinan desa. Yaitu ada input data, pemrosesan cerdas, ada penyimpanan, ada rekomendasi kebijakan, ada pelaporan. Ya, jadi input desa itu adalah aparat desa masukkan data monitoring SDG dan kinerja ke dalam sistem SID adat setiap periode tertentu. Dan ini yang kedua ini yang pemrosesan cerdas, yaitu sistem SID adat meneruskan data tersebut ke sistem pendukung keputusan untuk dilakukan analisis mendalam. Yang penyimpanan ini adalah hasil analisis dikembalikan ke sistem SID adat dan disimpan sementara aparat. Disimpannya itu di ini sementara ke aparat desa menerima konfirmasi bahwa data telah tersimpan. Itu buat untuk penyimpanan. Kalau untuk rekomendasi kebijakan, sistem pendukung keputusan secara otomatis mengirimkan rekomendasi kebijakan kepada BPD atau desa adat berdasarkan hasil analisis data tersebut. Dan untuk pelaporannya, aparat desa dapat melakukan request laporan monitoring yang kemudian dijawab oleh sistem dengan memberikan hasil monitoring dan rekomendasi yang lengkap. Nah, serta notifikasi keputusan kebijakan kepada pihak terkait. Dan untuk revisinya ini proses layanan, yaitu adalah pesan 1 ditambahkan login dan autentikasi sebelum memilih layanan asli, langsung pilih. Nah, itu
yang kedua itu ada namanya penomor pesan diperbaiki, yaitu gini urutannya sesuai sama di sini, sesuai sama UML. Baru ada lagi yang namanya block out, itu ditambahkan untuk menandai percabangan pilihan layanan atau ya untuk menandai kesehatan, pendidikan, dan adatnya itu yang ini nih. Nah, baru ada itu yang namanya return messages ini, reset. Itu yang diperbaiki respon balik sistem kini konsisten menggunakan garis putus-putus ya. Baru ada lagi namanya activation box. Di setiap left line ini diperbaiki agar sesuai dekorasinya aktif. Nah, sesuai sama monitoringnya dan analisisnya. Baru alur dilengkapkan. Nah, dari 3 pesan menjadi 5 pesan yang menggambarkan siklus lengkap. Yaitu monitoringnya ini lagi. Nah, baru ada BPD atau Desa Adat di kini. Yaitu dia menerima rekomendasi kebijakan dari sistem pendukung keputusan. Berarti bukan hanya dari aparat desa. Kalau untuk blok lob itu ditambahkan untuk menandai proses yang berulang setiap periode monitoring. Ada lagi namanya request laporan itu oleh aparat desa ditambahkan sebagai interaksi eksplisit. Oke, cukup sampai sini saja. Apabila ada maaf, mohon dimaafkan karena kita tidak tahu kesalahan kita itu ada di mana. Karena pada dasarnya itu al insanu mahaluloto, manusia adalah tempatnya salah. Jadi wajar kalau kita, kalian, saya juga ada salah. Karena kita sama-sama belajar di sini ya kan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.